Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan dan profesi kesehatan terkait dengan manajemen perilaku anak dan remaja dan keluarga. Pada webinar ketiga dari Pijar Virtual 2021 ini yang akan menyajikan tentang tema yang berjudul pendekatan keluarga dan okupasional terhadap manajemen toxic parent di populasi anak dan remaja. Topik ini menarik karena toxic parent ini sekarang lagi menjadi hit atau trending topik di beberapa berita yang menyampaikan tentang adanya dysfunctional family atau keluarga yang disfungsional yang kemudian menyebabkan suatu permasalahan emosi dan perilaku pada anak dan remaja. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir saya perkenalkan diri, saya Dr. Isa, saya seorang psikiater anak dan remaja dan di studio rehab psikosos dari studio rehab ini tapi sekarang sudah dipindah ke alhamdulillah di ruang rapat komite rapat direktur utama untuk menayangkan webinar kali ini yang ketiga. Nah, pada kesempatan ini telah hadir di studio direktur utama ini adalah kehadiran Bu Ririn yang berada di samping kiri saya. Selamat siang Bu Ririn. Selamat datang udah hadir ya. Selamat sudah hadir di sini. Oke. Dan di studio perpustakaan, jadi kita ada nge-link ya dengan dua studio, yaitu studio di direktur utama dan studio di perpustakaan Diklat Litbang Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan. Oke, tanpa memperpanjang waktu kita akan mulai acara ini dengan sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Dr. Tafyuni, SPKJ, kemudian yang kedua nanti saya membahas tentang peran terapi keluarganya, kemudian nanti dari aspek pendekatan okupasional untuk masalah khususnya anak dan remaja yang memiliki orang tua dengan toxic parent. Nanti akan disampaikan oleh Bu Ririn, jadi sebagai pembicara ketiga. Oke, untuk Dr. Tafyuni yang berada di studio perpustakaan sudah ada say hi-nya nih di linknya, mungkin di apa namanya di webnya udah kelihatan Pak Reza. Bagaimana Dr. Tafyuni, jelas terdengar? Ya, jelas terdengar, cuman gambar saya kok belum kelihatan ya, belum muncul. Oh gitu, silakan Dokter Pak Reza nih. Di sananya ya. Slideshow ya. Iya. Nanti saya akan perkenalkan dulu Dr. Tafyuni tentang kurikulum kitanya ya Dok ya, secara singkat. Ya silakan. Ini ya. Ada di sana ya. Dr. Tafyuni berada di ruangan poliklinik ya. Ya, kita tunggu share screen-nya dulu. Nanti akan saya bacakan sedikit tentang kurikulum vitae dari beliau. Ya. Maaf, belum dibuka untuk share screen-nya. Minta tolong Pak Reza. Belum.
Ya, Dr. Apa sudah Safiyuni. terlihat? Sudah terlihat, Dr. Safiyuni. Ya, terima kasih. Ya, saya akan bacakan kurikulum kita sedikit ya, Dok. Ya, silakan. Oke, terima kasih nih Dr. Safiyuni sudah hadir dengan pemateri pertama tentang toxic parent yang tipe dan resiko dalam keluarga. Saya akan bacakan sedikit tentang kurikulum vitae dari Dr. Safiyuni ini. Dr. Safiyuni adalah seorang psikiater yang aktif di bidang psikiatri komunitas ya di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan dan pernah menjabat sebagai kepala instalasi Keswamas di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan. Beliau meluluskan pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran UI, Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan spesialistiknya di bidang psikiatri atau kedokteran jiwa di Departemen Psikiatri FKUI Jakarta. Jadi dua-duanya dari FKUI, nih Dr. Safiyuni. Dan sekarang ini selain menjabat sebagai sekarang fungsional untuk psikiater dewasa di Poli Jiwa Dewasa, beliau juga bertugas di beberapa rumah sakit swasta di Jakarta. Nanti mungkin kalau kontaknya akan boleh diminta nih prakteknya di mana. Tapi sekarang secara utama di Poli Jiwa Dewasa Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan. Demikian Dok, silakan waktu 15 menit buat Dr. Safiyuni untuk mempresentasikannya Dok. Oke. Ya, terima kasih Dr. Isa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta webinar yang telah mengikuti hari ini. Baiklah, saya akan men-share tentang masalah toxic parents, tipe dan risiko dalam keluarga. Ya, keluarga seperti kita ketahui definisinya adalah keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Ini menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014. Sedangkan keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, dan perkawinan menurut WHO 2012. Kalau kita lihat teori sistem dari keluarga, ada namanya struktur dinamika keluarga, di mana ada keluarga inti, ayah, ibu, diri kita pribadi, ya, dan saudara, serta adanya interaksi. Nah, kemudian ada juga namanya sistem keluarga, di mana setiap individu dalam keluarga ini akan memberikan pengaruh satu sama lain. Dan tentu yang kita inginkan adalah sistem keluarga yang bahagia, yang sejahtera, ya, yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu yang akan kita inginkan, ya. Nah, adapun fungsi keluarga ini ada 8, ya. Saya melihat dari BKKBN bahwa mengatakan pertama adalah fungsi agama. Nah, fungsi agama ini apa? Ini adalah tempat pertama pemahaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas, ya, pemberi identitas, ya, pada setiap anak yang lahir. Dan keluarga ini akan menimbulkan memberikan nilai-nilai agama sehingga ini diharapkan anak ini menjadi suatu manusia yang berakhlak dan bertakwa. Kemudian fungsi sosial budaya ini adalah wadah pertama anak dalam belajar untuk berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan serta belajar adat istiadat yang berlaku di sekelilingnya. Fungsi keluarga cinta dan kasih sayang. Nah, cinta kasih ini merupakan suatu komponen penting dalam pembentukan karakter anak. Nah, fungsi cinta kasih ini merupakan landasan yang kokoh, ya, hubungan antara orang tua dan anak, suami dengan istri, dan orang tua dan anak. Kemudian fungsi keluarga yang selanjutnya adalah fungsi dari perlindungan. Nah, ini adalah tempat berlindung bernaung bagi seluruh anggota keluarga dan tempat untuk menimbulkan rasa aman serta kehangatan. Dan artinya di sini saling melindungi. Kemudian ada fungsi sosialisasi dan pendidikan.
Nah, untuk fungsi sosialisasi pendidikan, di mana tempat utama dari pribadi anak ini ya, untuk semua aspek untuk bekal masa depannya. Nah, di mana keluarga ini dapat mensosialisasikan kepada anak tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian ada fungsi kesehatan reproduksi. Nah, fungsi ini adalah mengatur reproduksi ya secara yang sehat ya. Ini untuk sehingga melahirkan suatu anak-anak yang mempunyai generasi yang benar-benar bisa dibekali yang baik. Nah, di sini keluarga mempunyai tempat yang sebagai fungsi reproduksi secara menyeluruh, juga sebagai fungsi pendidikan seksual terhadap anak. Kemudian ada fungsi ekonomi, ini yang berhubungan dengan bagaimana anak itu diatur atau dilatih ya, untuk bagaimana menggunakan keuangan dan perencanaan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dan yang terakhir adalah fungsi lingkungan, ini untuk membantu membina lingkungan anak di masyarakat ya, sehingga keluarga dan anggota keluarga ini bisa saling mengenal dengan lingkungan sekitarnya, tetangga, masyarakat, dan si anak juga jadi dilatih untuk peka terhadap lingkungannya. Nah, peranan orang tua. Peranan orang tua ini sebenarnya ada 3 dimensi yang sangat penting, adalah dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi psikomotor. Di mana dimensi kognitif ini adalah, ini sebagai kita melatih anak untuk sehingga si anak ini mampu untuk menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan, dan hal ini juga berkaitan dengan kemampuan intelektual anak dan taraf kecerdasan anak. Untuk dimensi afektif, ini si anak ini diberikan suatu kemampuan untuk merasakan dan menghayati apa-apa yang diajarkan yang telah diperoleh dari aspek kognitifnya, sehingga timbul motivasi untuk mengamalkan dan melakukan apa-apa yang telah dimilikinya. Dan yang ketiga adalah dimensi psikomotor, yaitu kemampuan untuk anak merubah sikap dan perilaku yang sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya sebagai aspek kognitif dan aspek afektif. Ya, toxic parents yang akan kita kemukakan pada hari ini, di mana kita sering mendengar toxic parents ya, kita membaca sekarang ini apa sih sebenarnya toxic parents? Ya, toxic parents itu adalah orang tua yang kurang dalam menyediakan kebutuhan emosional, kenyamanan, dan kesejahteraan terkait kehidupan rumah tangga kepada masing-masing anggotanya. Toksik kita tahu bahwa itu adalah suatu racun. Nah, ini akan berbahaya bagi tahap pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana akan menimbulkan suatu trauma psikologis dan rasa sakit yang berkelanjutan. Jadi kalau pada anak ini, trauma itu akan selalu terekam ya, terutama semakin dini usianya, ini untuk daya rekamnya ini semakin tajam ya, sehingga menimbulkan rasa sakit tadi yang berkelanjutan ya, ego lacuna ya kita sebut. Ya. Nah, sebenarnya konsep dasarnya apa? Di sini adalah adanya suatu disfungsional pada keluarga, ya, keluarga yang disfungsional. Jadi keluarga yang memiliki masalah dalam kualitas hubungan antar keluarga interpersonalnya, baik juga sebagai pertumbuhan individunya juga terganggu, dan sistem pemeliharaan di antara anggota keluarga berupa kelekatan, ya, jadi keterikatan, dan keseimbangan harmoni dan kemampuan dalam menangani masalah yang saling bertentangan, ya, yaitu konflik. Tentu yang sangat diharapkan adalah good parenting skills, yaitu kebutuhan akan pengasuhan ya yang baik. Lingkungan keluarga disfungsional ya, kita bisa melihat apa? Sebagai orang tua, adanya suatu orang tua yang kasar. Kemudian juga bisa ada pengendalian ketat atau kaku dalam otoritas dari induk.
Kemudian juga atau juga bukan hanya kasar, orang tua juga lemah, ya lemah. Atau juga bisa karena gangguan kepribadian pada anggota keluarga, bisa pada ibu, ayah, atau anak. Ya. Juga bisa anak yang sakit atau cacat dalam keluarga. Dan juga bisa karena kejadian hidup yang tak menyenangkan. Juga ada sifat yang insecure ya dalam kelekatan keluarga sehingga dingin ya. Dan dinamika generasi disfungsional sebelumnya. Mungkin bisa terjadi pada orang tua yang memang sebelumnya dia juga mendapat perlakuan seperti ini. Nah, ada stabilitas sistemik dan ketidakstabilan. Nah, kalau kita bisa dilihat di sini, adanya faktor resiko yang bisa terjadinya toksik dan ada juga yang sebagai pelindung protektif. Nah, untuk faktor yang resiko tinggi, kita tahu bisa dilihat sini bahwa gaya hidup masyarakat perkotaan yang individualistik ya, lebih egois ya, lebih mementingkan diri sendiri. Juga ada perkembangan teknologi seperti gadget yang tak terkontrol, di mana untuk berkomunikasi jadi agak kurang, sehingga karena masing-masing individu dalam rumah itu selalu memperhatikan gadgetnya. Kadang-kadang di ruang makan, di ruang TV, semua pakai gadget, sehingga untuk komunikasi jadi lebih terbatas, ya. Atau juga mungkin orang tua yang multitasking. Jadi di mana orang tua lebih banyak misalnya juga di luar rumah, ya, sehingga untuk ke dalam rumahnya ini waktu kualitas dan kuantitasnya ini berkurang. Atau juga seperti faktor resiko yang tinggi itu adalah extended family, ya, yaitu timbulnya multi parenting. Jadi misalnya seperti gini, contohnya misalnya anak karena orang tua kerja, ayah ibu kerja, mungkin anak dititip di kakek atau neneknya. Sehingga apa? Si anak ini melihat model peran ya orang tua ya dengan kakeknya mungkin berbeda, sehingga dia ada suatu kebingungan mana yang mesti dia menjadikan suatu contoh model atau peran tertentu. Ya, banyak sekali ya, jadi multi parenting. Atau juga adanya depresi maternal, mungkin ini terjadi si ibu ya ketika dia sebelum hamil atau ketika dia dalam keadaan hamil ataupun setelah dia melahirkan, ya banyak istilah baby blues ya yang kita temukan akhir-akhir ini, ya ini menjadikan suatu high risk ya, atau juga adanya suatu simptom kecemasan yang memang karakter atau memang dari kedua orang tuanya. Ya. Kemudian ada faktor protektif, yaitu perlindungan, di mana di sini dibutuhkan komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Ya, semakin baik komunikasi ini, semakin melindungi, ya, untuk terjadinya toxic parents ini. Dan juga ada apa? Kepedulian, kasih sayang di antara anggota keluarga. Dan juga tidak memberikan labeling anak nakal. Jadi setiap anak melakukan kesalahan dicap nakal. Jadi si anak ini terekam bahwa dia tuh benar-benar nakal, ya. Jadi setiap ini di mana kamu nakal. Jadi ini suatu apa ya, yang berulang, yang negatif. Ini yang terekam dari anak, ya. Nah, yang paling dibutuhkan tadi seperti yang saya sebutkan adalah kebersamaan. Ini kebersamaan di antara anggota keluarga, family time ini baik kualitas maupun kuantitas, ya. Dan kemudian apa? Suatu expressiveness ya. Jadi di mana orang tua memberikan suatu penghargaan ketika anak-anak ini mencapai sesuatu hal yang baik dalam segi perilaku, baik itu dalam prestasi akademik ataupun prestasi di luar akademik. Tapi ini setidaknya memberikan suatu penghargaan kepada anak, ini mengakibatkan anak juga menjadi merasa diterima dan dia menjadikan suatu kepercayaan diri, jadi dia lebih tinggi, ya seperti itu. Nah, dari penelitian lingkungan dan keluarga disfungsional dan psikopatologi kanak, ternyata pada penelitian ini kelompok anak yang mengalami gangguan ansietas
dan masalah eksternalisasi, yaitu masalah perilaku, baik itu emosi yang menentang, berbohong, atau kabur dari rumah, bolos sekolah. Nah, biasanya atau juga dalam keadaan dia depresi, ini memiliki tingkat yang tertinggi pada konflik dalam lingkungan keluarga dibandingkan dengan anak yang berkembang secara umum. Nah, kita ingin tahu apakah kita termasuk yang toxic parents? Coba kita kenali tandanya. Ya. Yang pertama, ya, kurangnya empati. Jadi empati itu rasa merasakan, ya, turut merasakan, ya, rasa hormat terhadap anggota keluarga. Jadi kita turut merasakan, ya, jadi tidak mempunyai ada kurangnya, ya, atau kurang atau tidak ada empati, rasa hormat terhadap anggota keluarga. Nah, kemudian apa? Sering menyerang privasi pribadi tanpa izin, ya. Ya misalnya kan sebenarnya kalau HP itu kan privacy, ya. Terkadang main tanpa pinjam, tanpa apa dibuka. Nah, itu sebenarnya harusnya itu memang kita melihat di situ apakah kita sering menyerang juga melalui HP atau segala, ya. Nah, tanpa izin. Kemudian ada perilaku yang menentang, ya, perilaku dan yang merusak, destruktif, yang merusak. Kemudian adanya konflik ekstrim dan permusuhan dalam lingkungan keluarga, baik itu serangan verbal atau fisik. Ini bisa serangan antara orang tua dan anak, bisa juga antara saudara, ya, saudara kandung, antara kakak adik, atau juga antara suami dan istri. Nah, kemudian juga ada apa? Kalau kita kenali tanda, ada apa? Pembalikan peran atau kebingungan peran, ya, baik orang tua maupun anak. Jadi di sini kita bisa lihat di mana si anak jadi orang tua, ya, yang dominan, sehingga misalnya dia memerintah orang tuanya, jadi sehingga tidak ada hak dari orang tua, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang kontak hubungan yang dibatasi dengan orang luar, menyebabkan adanya isolasi keluarga. Apalagi yang kita bisa lihat untuk kita kenali dan kita tandai? Perfeksionisme dan ekspektasi dari orang tua yang tidak realistis kepada anak, ya. Jadi kadang-kadang ekspektasi orang tua melebihi dari kemampuan si anak, ya. Jadi kadang-kadang pikirnya orang tua anak tuh bisa pinter di sekolah, pinter musik, misalnya pinter olahraga, akhirnya semua diikuti, les semua. Akibatnya apa? Jadi terkadang anak menjadi bingung, ya. Nah, ini salah satunya. Jadi ekspektasi dari orang tua yang tidak realistis kepada anak, ya. Kemudian apalagi? Emosional, ya. Bisa itu suatu pelecehan verbal, perilaku, ejekan, dan menyalahkan tiap anggota keluarga. Juga menahan ucapan dan emosi, sehingga ini tidak membiarkan anak untuk berpendapat, dan tidak peka terhadap emosi kesedihan dan kebahagiaan dari si anak. Kemudian juga bisa kita tandai, yaitu ini menggunakan anak sebagai senjata melawan satu sama lain, sebagai sikap balas dendam. Ya. Dan kalau kita lihat di sini tadi faktor risikonya, ya, perilaku negatif orang tua, yaitu yang penyalahgunaan zat, alkohol, atau kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan fisik dan seksual, yang ini yang sering dilihat oleh si anak di dalam rumah tangga. Kemudian tadi, ya, ekspektasi orang tua, jadi tekanan terhadap pencapaian tinggi prestasi anak. Kemudian apa? Adanya peristiwa hidup yang stres, ya. Adanya perceraian orang tua, krisis dalam rumah tangga, mungkin juga sebagai single parent, sehingga semua tugas-tugas harus dibebani oleh misalnya seorang ibu sendiri atau seorang ayah sendiri. Kemudian adanya minim dukungan sosial. Akibatnya apa? Sikap posesifnya, konservatif, minim apresiasi, dan juga penelantaran.
atau juga bisa membanding-bandingkan ya. Nah, untuk tipe orang tua yang toksik, ini adalah keluarga yang konflik kronis. Jadi keluarga yang tidak memadai dan akhirnya apa? Menelantarkan. Ada juga mungkin karena rumah tangga yang patologis. Keluarga pecandu, alkohol, agresif, verbal, dan fisik. Ya, atau juga yang tipe orang tua yang rumahnya tangganya memang kacau. Jadi keluarga yang penuh masalah, manipulatif, dan juga ada rumah tangga dominan penurut. Nah, di mana keluarga yang posesif mengarahkan hidup anak, ya, atau juga keluarga yang jauh secara emosional, yang kaku, dari miskin verbalisasi, komunikasi, atau juga keluarga yang abusif, yaitu keluarga yang kasar, menyalahkan, sarkastik, dan merendahkan. Nah, ini adalah tipe-tipe dari orang tua toksik. Nah, apa dampak pada anak dan remaja ya jika orang tua toksik? Pertama adalah self-esteem-nya rendah, tidak pede, perasaan sangat bergantung pada orang tua. Kemudian apa? Yang kedua adalah rasa terisolasi, tidak nyaman, tidak aman, sehingga kehilangan kepercayaan pada orang lain. Dan ini akibatnya apa? Si anak jadi sulit untuk membangun persahabatan karena ketidakpercayaannya. Kemudian apa? Ada lagi dampak pada anak dan remaja, itu rasa cemas. Ya, bersalah, dia sangat sensitif, adanya rasa putus asa, penolakan, ya, selalu merasa ada terjadi penolakan dan tidak berdaya. Dan juga bisa terjadi adalah tidak konsentrasi dan anak ini menjadi impulsif, ya. Jadi perilakunya ini bisa menjadi menentang ya dan tidak konsentrasi, dan ini masalah emosi perilaku ini kadang-kadang bertindak tanpa dipikir. Akibatnya apa? Sering terjadi pelanggaran hukum ya dan tanpa batasan. Nah, untuk itu inilah tadi sekedar dari saya tentang informasi toxic parents ya. Nanti dari narasumber yang lain cara mengatasinya bagaimana ya. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Safiuni untuk presentasi yang pertama tentang apa itu toxic parent, dan tentu kita jadi mengenali faktor-faktor risiko dan tipe-tipe dari toxic parent itu seperti apa yang mungkin bisa aja dijumpai di dinamika keluarga, di masyarakat.